البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari Syarah ala Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita masuk di halaman 74, pembahasan yang baru mengenai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertemuan sebelumnya kita telah baca matannya, bahwasanya termasuk akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk orang-orang yang melakukan dosa dan orang-orang yang berbuat kekeliruan di hari kiamat kelak. Kemudian juga meyakini adanya as-sirat, jembatan, yang nanti kita bahas tersendiri nanti. Dan juga meyakini bahwasanya Rasulullah SAW dengan syafaatnya yang Allah Ta'ala izinkan bisa mengeluarkan mereka-mereka yang diadab atau diadab di neraka dari kalangan pelaku dosa besar yang masih memiliki benih-benih tauhid. Kemudian juga pembahasan mengenai tidak ada satu nabi pun melainkan dia memiliki syafaat. Seperti juga syafaat untuk siddiqun wasyuhada wassalihun, orang-orang saleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, mereka juga bisa memberikan syafaat. Karena nanti syafaat terbagi menjadi dua, syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Kemudian yang terakhir nanti karunia dan anugerah dari Allah Ta'ala diberikan kepada manusia yang bisa dikatakan tidak mengamalkan kebaikan sama sekali, tapi murni karena anugerah dan karunia dari Allah Ta'ala, dan dia masih memiliki benih keimanan, benih tauhid yang mereka sudah terbakar, sudah menjadi arang, menjadi abu. Itu nanti Allah Ta'ala akan entaskan mereka dimasuk ke dalam sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan, yang akhirnya mereka akan tumbuh kembali sebagaimana biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai yang dibawa oleh banjir. Kita lihat halaman 74 bagian bawah tengah itu. Wa aqul, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, wa aqul, dan aku katakan, syafa'atul Rasulillah SAW katsirah. Syafaatnya Rasulullah SAW itu banyak. Fal syafa'atun ikhtassa biha, maka beliau memiliki syafaat-syafaat yang dikhususkannya. Maksudnya orang lain enggak bisa. Syafaat ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat. Walau syafa'atun yusyariku fiha ghairuh, dan juga beliau memiliki syafaat yang berserikat yang lainnya pun juga bisa.
Jadi ada dua ya. Syafaat pertama syafaat yang khusus, yang punya hanya Rasulullah SAW. Mafhum? Yang lainnya tidak bisa. Syafaat yang kedua, syafaat yang beliau juga bisa memberikan syafaat, orang lain pun bisa. Namanya syafaat yang amah, yang umum. Faham? Fallati ikhtassu biha salasun. Syafaat yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW itu ada 3. Pertama, wahyal maqamul mahmud, ay asy-syafa'ah fi faslil qadha, yaitu kedudukan tempat yang mulia. Maksudnya apa? Asy-syafa'at, syafaat untuk segera diselesaikan perkara dan urusannya. Di mana ini? Di padang mahsyar. Syafaat ini dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung dan paling besar. Semua nabi enggak punya loh ya. Semua nabi enggak punya. Yang memiliki ini, syafaat ini, asy-syafa'atul uzma, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena nanti di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka menunggu agar segera diselesaikan urusannya. Diselesaikan perkaranya. Di saat itulah manusia memerlukan syafaat. Berbondong-bondong pertama datang Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Nabi Adam alaihissalam minta udzur, enggak punya syafaat. Lastulaha. Semua nabi bilang lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Yang terakhir manusia yang sangat baik tersebut, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datanglah kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, berilah kami syafaat. Bukankah engkau telah melihat keadaan kami yang sangat genting dan juga menyedihkan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Analaha. Akulah pemiliknya. Syafaat apa namanya? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Diberikan untuk ahli mauqif, orang yang sedang menunggu di padang mahsyar agar segera ditunaikan, segera diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah taala dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Akhirnya Allah taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wal yusma' wasfa' tusaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, ucapkanlah kamu akan didengar, berikanlah syafaat kamu akan dikasih syafaat, mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Akhirnya saat itulah Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Padahal banyak ini ya, bukan sedikit, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka semuanya para nabi dan rasul, mereka minta udzur, kami tidak memilikinya. Tapi nabi akhir zaman, penutup semua para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belilah yang memilikinya. Khusus namanya asy-syafa'atul uzma, al-maqam al-mahmud, tempat kedudukan yang sangat mulia. Karena semua para nabi enggak punya. Beliau punya, dikasih kedudukan yang mulia. Maka kalau habis azan itu ada doa yang kita panjatkan, doa yang kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini maqaman mahmud ini. Jadi kita mendoakan Rasulullah SAW. Karena apa? Jaminannya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Itu jaminannya. Niscaya akan aku halalkan syafaatku kelak untuk orang tersebut dari kiamat. Makanya kalau habis adzan ada doanya dihafalkan, dibaca sekali doanya kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah
was-salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atshu maqam mahmudal ladzi wa'adtah. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu tambahannya lemah. Sehingga enggak perlu pakai tambahan tadi itu. Mafhum? Ternyata doa itu fungsinya apa doanya? Ada jaminannya. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kelak halal untuk dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Lihat itu. Bermodalkan berdoa tadi itu. Nah, Masya Allah. Karena syafaat di padang mahsyar sangat diperlukan. Keadaan genting sekali itu. Berdiri di atas apa? Barakallahu fiik, dataran yang sangat luas sekali, kemudian matahari didekatkan sejarak berapa mil? 1 mil, panasnya luar biasa, ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkoknya, beraneka ragam jenis manusia waktu itu. Bisa dipahami ya? Di hari tersebut hari yang memerlukan syafaat. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, yaitu apa? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung, yang khusus Allah telah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk semua manusia. Tentunya orang-orang yang beriman. Karena orang kafir dapat syafaat enggak? Orang kafir tidak dapat. Orang kafir enggak dapat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat untuk mereka. Untuk orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Orang kafir enggak bermanfaat syafaatnya. Paham ya? Adapun Abu Talib, kami jelaskan, adapun Abu Talib dia mendapatkan syafaat bukan untuk mengentaskan dari siksaan api neraka, tapi hanya memperingan saja. Untuk kekalnya kekal enggak dia? Tetap kekal. Tetap kekal di neraka, la yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati. Hanya saja mendapatkan keringanan adab yang paling ringan. Wal iyadu billah. Bagaimana adab yang paling ringan? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Wal iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat lagi syafaat yang kedua yang khusus. Asy-syafa'atu fi istiftahi babil jannah. Masya Allah. Au syafa'atuhu li ahli jannah an yadkhuluha. Yang kedua yang khusus dimiliki hanya Rasulullah SAW dengan seizin Allah Ta'ala adalah syafaat untuk dibukakannya pintu surga. Paham ya? Diminta dibukakan pintu surga. Siapa yang diberi kuncinya? Siapa yang dipasrahkan kuncinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang nyebrang sirat jembatan, nanti kita akan bahas nanti, yang jembatannya itu lebih tajam daripada apa? Pedang, lebih lembut daripada rambut. Orang yang nyebrang jembatan itu nggak langsung masuk surga. Nunggu dulu pintu surga dibuka. Dipahami? Nah, di saat tersebut tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk membuka pintu surga kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya antum lihat dalam surat Az-Zumar itu, kalau penduduk surga ada lafaz wa futiyat abwabuha, dan kemudian dibukakan pintu surga. Tapi kalau neraka enggak ada wawunya, langsung futihat abwabuha. Dalam kondisi mereka masuk neraka langsung masuk, enggak perlu dibukakan. Itu beda. Paham ya? Jadi pintu neraka senantiasa terbuka ini untuk mereka-mereka orang kufar dan yang semisal mereka langsung masuk. Tapi kalau penduduk surga nyebrang sirat jembatan tadi barakallahu fiik, itu ujian. Jadi itu selesai menyeberang, ada yang dia menyeberang seperti kilatan petir, ada yang seperti angin cepatnya, ada yang seperti kuda balap, ada seperti orang yang lari, seperti orang yang berjalan biasa, ada seperti orang yang merangkak, ada yang orang yang barakallahu fiik berjalannya pelan. Itu semuanya setelah selamat dari jembatan tadi tidak langsung masuk surga. Nunggu dulu pintu surga dibuka. Siapa yang dapat syafaat buka pintu surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khusus kata barakallahu fiik khazinul jannah, yaitu penjaga surga. Malaikat tersebut mengatakan, aku tidak diizinkan untuk memberikan kunci ini kepada seorang pun kecuali hanya kepadamu, kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau syafaat untuk penduduk surga agar mereka masuk. Karena setelah dibuka pintunya, Rasulullah SAW mempersilahkan orang-orang penduduk surga
agar mereka masuk dalam surga. Pertama kali yang masuk ke dalam surga dari kalangan umat-umat yang ada adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah." Kita orang-orang belakangan, tapi nanti di hari kiamat yang nomor depan, yang paling depan, paling duluan. Mafhum? Jadi pertama kali yang masuk setelah para nabi dan rasul, tentunya para nabi dan rasul duluan kan. Setelah para nabi dan rasul adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pilihan. Yang ketiga, syafaat yang khusus. Asy-syafa'atu li Abi Thalib. Syafaat untuk Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf. Kalau kayaknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamdi. Kakeknya Abdul Muthalib ya, namanya Syaibatul Hamdi. Adapun pamannya Abu Thalib, namanya siapa? Abdu Manaf. Mafhum? Kafir enggak Abu Thalib ini? Kafir. Abdul Muthalib juga sama kakeknya. Faham? Nah, ternyata Abu Thalib dapat syafaat. Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau seandainya bukan karena aku, bukan karena syafaatku, niscaya pamanku berada di kerak api neraka yang paling bawah. Tapi karena dapat syafaat diperingan. Tapi lihat ringannya adab neraka, wal iyadu billah. Allahumma salim salim, ringan, yang paling ringannya saja itu berdiri di atas batu hingga otaknya mendidih, itu paling ringannya. Berarti mengerikan sekali kan? Nah, melihat ini. Syafaat ini khususnya syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Thalib. Wa ikhrajuhu min gharatin nar ila dahdahin minha. Dan Rasulullah mengeluarkan Abu Thalib dari apa? Dari kepedihan siksaan api neraka menuju azab yang paling ringan di antaranya. Dahdah yang paling ringan. Ya, perkaan yang paling ringan. Bisa dipahami? Ringannya bagaimana? Tadi itu. Meletakkan kedua telapak kakinya di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyadzubillah. Allahumma salim salim. Berarti sudah kita bahas 3 syafaat yang khusus ya. Syafaat 3 syafaat ini khusus Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang besar untuk ahli mauqif, orang-orang yang sedang menanti di padang mahsyar agar segera diselesaikan perkara dan urusannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Yang kedua, ada syafaat Rasulullah SAW yang Allah telah berikan kepada beliau untuk membuka pintu surga, dan syafaat untuk penduduk surga agar segera masuk ke surga. Khusus ini. Faham? Yang ketiga, syafaat Rasulullah SAW untuk siapa? Pamannya Abu Thalib. Kalau ada pertanyaan, katanya orang kafir enggak dapat syafaat, tapi Abu Thalib kafir kok dapat syafaat? Jawabannya mudah. Syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Thalib yang kafir ini bukan syafaat mengentaskan. Bukan syafaat mengentaskan dari siksaan api neraka, bukan. Hanya sebatas syafaat apa? Takhfifan, memperingan. Bisa dipahami ya? Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya Abu Thalib tetap di neraka, kekal di dalamnya. Cuman mendapatkan azab yang paling ringan tadi. Yang paling ringannya mengerikan kan? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyadzubillah. Mafhum? Baru sekarang kita bahas syafaat yang umum. Wa hunaka syafa'atun ukhra yusyarikuhu fiha ghairuh. Dan di sana ada syafaat-syafaat yang lain yang selain Rasulullah SAW bisa berserikat di situ. Berserikat dalam artian bisa ikut andil di situ. Mafhum? Ikut andil memberikan syafaat dulu selain Rasulullah SAW. Kalau yang 3 pertama itu khusus kan? 3 pertama. Ya, ini sekarang yang berikutnya ini yang umum. Bukan hanya Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, yang lainnya pun bisa. Kita lihat. Pertama, wa ya asy-syafa'atu fi qaumin istahaqqu dukhulan nar fayashfa' fihim an ya'fuwa min dukhulin nar. Yang pertama, syafaat kepada suatu kaum yang mereka berhak untuk masuk ke neraka, akhirnya fayashfa' fihim, diberikan syafaat untuk mereka agar diampuni.
An yu'fu, agar diampuni, min dukhulin nar, dari masuk neraka. Tentunya siapa ini? Ahlul kabair, pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar menurut Sunnah wal Jamaah bagaimana hukumnya di akhirat? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah telah menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Jika Allah telah menghendaki mengampuni, mengampuni. Mafhum? Jadi ahlul kabair menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka. Kelompok apa yang mengatakan kekal di neraka? Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij mereka sepakat kompak bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Kenapa kok bisa menyimpulkan? Karena mereka meyakini bahwasanya pelaku besar di dunianya kafir. Kalau orang kafir dapat syafaat atau tidak? Tidak. Berarti menurut mereka udah pelaku dosa besar kafir, di akhiratnya kekal di neraka. Kata orang-orang apa? Khawarij tadi itu. Dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya kompak sahibul kabirah mukhlidun finnar. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini pendapatnya keliru atau benar? Keliru ya. Pendapat yang benar, pelaku dosa besar di dunianya enggak kafir. Ini kita bilang dosa besar selain kesyirikan ya. Seperti pemabuk, penjudi, penzina, itu dosa besar semua itu. Di dunianya dia enggak kafir, cuman dikatakan mukminun naqisul iman. Dia mukmin cuman berkurang keimanannya. Mafhum? Jadi dia mukmin, masih mukmin dia, hanya saja imannya berkurang. Maksiatnya mukminun bi imanih. Dia pelaku maksiat dengan kemaksiatannya dan masih mukmin dengan keimanannya. Terus bagaimana hukumnya di akhirat? Sudah kami jelaskan, hukumannya di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas sekarang syafaat yang umum. Ada syafaat yang diberikan kepada ahlul kabair. Rasulullah SAW juga bisa, para nabi yang lain juga bisa, para malaikat juga bisa, orang yang beriman juga bisa memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar yang berhak apa? Mendapatkan barakallahu fik ancaman neraka, kemudian dikasih syafaat agar apa? Agar dientaskan, agar diselamatkan dari siksaan api neraka. Bisa dipahami? Yang paling penting dipahami adalah sahibul kabirah, pelaku dosa besar selain kesyirikan. Mafhum? Nah, karena kalau kesyirikan syirik akbar enggak diampuni lagi. Kalau orangnya tidak tobat sebelum meninggalnya. Kemudian kedua, asy-syafa'atu fi aqwamin dakhalun nar wa 'udzibu fiha. Yang kedua, syafaat untuk barakallahu fik suatu kaum yang mereka sudah masuk neraka, sudah masuk loh ya. Kalau pertama ini berhak untuk mendapatkan ancaman neraka, tapi dikasih syafaat agar tidak masuk neraka. Yang kedua ini syafaat untuk suatu kaum yang sudah masuk neraka, wa udzibu fiha, dan sudah diadab di dalamnya, fayusfa' fihim, kemudian dikasih syafaat untuk mereka an yukhraju minan nar, agar mereka dikeluarkan dari neraka. Nah, fayakhrujuna minha, akhirnya mereka keluar dari neraka tersebut. Ini tentunya juga apa? Orang yang masih memiliki benih-benih tauhid. Paham ya? Bukan orang kafir. Kalau orang kafir enggak bisa lagi sudah. Kafir udah masuk ke umuman fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mafhum? Naam. Yang ketiga, asy-syafa'atu fi aqwamin istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Masyaallah. Yang ketiga ini syafaat untuk suatu kaum yang sama-sama kebaikan mereka dan kejelekannya. Istawat itu sama-sama. Paham ya? Tidak saling berat. Maksudnya kejelekan dan juga kebaikan itu sama. Ditimbang itu sama-sama gitu. Paham ya? Fayusfa' fihim, kemudian dikasih syafaat untuk mereka an yadkhulul jannah, agar mereka masuk surga. Paham ya? Wasyafa'atu hadhihi 'amatun. Syafaat ini umum. Syafaat tadi umum ya. 3 syafaat tadi barakallahu fik. Dikenal dengan syafaat yang amah, yang umum. 3 syafaat yang terakhir tadi. Pertama, syafaat untuk ahli kabair, itu hanya Rasulullah SAW saja. Orang mukmin pun bisa memberikan syafaat. Para malaikat juga bisa. Orang yang beriman yang lain bisa. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk neraka tapi masih memiliki benih-benih tauhid agar dientaskan dari neraka dan segera masuk ke surga. Itu juga umum. Faham? Yang terakhir ini juga umum. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukan itu sama. Paham ya? Ditimbang itu sama. Tidak saling berat di situ ya. Itu juga syafaatnya berlaku umum.
Nah, agar mereka masuk ke dalam surga. Wa syafa'atul lati dzartu wa hiya sab'un aw thamanin. Dan syafaat-syafaat yang sudah aku sebutkan, yaitu ada 7 atau ada 8 kalau diglobalkan kan 3 pertama khusus, ya kan? Kemudian 3 yang setelahnya umum. Kata beliau ada 7 atau 8 karena di bawahnya disebutkan lagi 7 tambah lagi kan 6 dan 6 tadi kan. Yang ketujuh adalah asy-syafa'ah fi qaumin min ahli jannah an turfa' darajatuhum fiha. Tadi sudah ada 6 ya. 6 yang 3 khusus, yang 3 tambah 1 apa tambahannya? Syafaat suatu kaum yang suatu kaum penduduk surga agar diangkat derajat mereka. Jadi sudah masuk surga nih. Sudah di dalam surga, kemudian barakallahu fiik mendapatkan syafaat agar apa? Diangkat derajatnya. Mafhum ya insyaallah ya. Naam. Kita lihat. Fa amma salasatul ula fa huwa yukhtas biha. Adapun 3 syafaat yang pertama yang kita bahas tadi itu, asy-syafaatul uzma, syafaat untuk pamannya Abu Talha tadi itu, syafaat untuk membukakan pintu surga. Yang 3 pertama ini, barakallahu fi yukhtas biha, dikhususkan dengannya. Siapa? Rasulullah SAW. Mafhum? Naam. Bittifaqi, dengan kesepakatan para ulama bahwasanya 3 syafaat pertama tadi khusus Allah Ta'ala beri kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Maksudnya beliau dikasih izin memberikan syafaat yang lainnya, cuman para nabi yang lain enggak punya gitu loh. Bisa dipahami ya? Wal baqi sisanya 3 atau 4 sisanya yang sampai 7 itu, wal baqi yashtariku fiha ma'ahu ghairuhu minal malaikah wal mursalin wan nabiyyin wasailul mu'minin. Insyaallah lihat ini. Ada sisanya 3 sisanya syafaat untuk ahlu kabair, ya kan? Syafaat untuk pelaku dosa besar. Kemudian syafaat untuk orang-orang yang masuk neraka agar dientaskan. Syafaat untuk apa? Untuk suatu kaum yang kebaikan dan keburukannya sama. Syafaat untuk penduduk surga agar diangkat derajatnya. Nah, 4 sisanya ini itu berlaku umum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang bisa memberikan syafaat bisa Nabi kita Muhammad SAW, bisa para malaikat, para nabi yang lainnya, para rasul, dan bahkan semua kaum mukminin bisa. Berarti beda atau sama? Beda ya. Yang khusus ada 3, yang umum ada 4, total 7. Mafhum? Insyaallah dipahami ya, itu penting sekali. Wa haqiqatus syafa'ati hiya, hakikat syafaat itu adalah hiya ikramullah lisyafi'. Masya Allah. Wa rahmatuhu bil masfu'lah. Masya Allah. Hakikat syafaat itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memberikan syafaat. Dan kasih sayangnya Allah Ta'ala terhadap orang yang dimintakan syafaat. Allah Ta'ala sayang memuliakan orang yang memberikan syafaat, dan Allah Ta'ala menyayangi orang yang dimintakan syafaat. Karena yang dimintakan syafaat ini adalah orang-orang mukmin dari kalangan muwahhidin. Hanya saja mereka terjatuh dalam dosa besar. Bisa dipahami? Naam. Summa hiya la takunu ilal muwahhidin. Penting ini digaris ini karena semua orang dapat. Kemudian syafaat tersebut tidak terjadi kecuali hanya untuk orang-orang muwahhidin, orang-orang ahlu tauhid. Bisa dipahami? Jadi pelaku dosa besar sini ada batasannya. Pelaku dosa besar duna syirik. Bisa dipahami ya? Pelaku dosa besar selain syirik akbar. Karena syirik akbar termasuk dosa besar atau tidak? Nah, bahkan termasuk dosa besar yang paling besar apa? Asyirku billah. Ya kan? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW seraya berkata, al-isyraku billah, bersyirik kepada Allah Ta'ala, syirik akbar. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Mafhum insyaallah? Naam. Jadi catatan lil muwahhidin penting ya. Jadi ahlul kabair dari kalangan muwahhidin aman. Wah, walaupun nanti kita pelaku dosa besar ujung-ujungnya juga ke surga. Nah, itu ucapan yang bodoh. Karena kalau di dunia dia bayangkan mungkin mudah aja. Kan pelaku dosa besar itu bagaimana keadaannya di akhirat? Di bawah kehendak Allah Ta'ala kan. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, dia ampuni. Jika menghendaki dia adab, dia adab sesuai dengan kadar dosanya. Lah kalau dia santai, wah nanti ujung-ujungnya juga ke surga.
Berarti dia kan nggak tahu dia termasuk yang mana. Apakah diampuni langsung atau diadab dulu? Kalau ternyata dia diadab dulu, apakah kuat menahan adab? Kan gitu. Faham maksudnya ya? Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nattaqil?" Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berpasrah? Berpangku tangan pasrah sudah karena semua sudah ditetapkan. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Kata Rasulullah SAW, "La i'manu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Jangan pasrah. Jangan pasrah dengan takdir, tapi beramalah kalian. Karena masing-masing kalian itu akan dipermudah dengan apa yang telah dia ditakdirkan untuknya. Jadi pahami, pasrah nggak boleh. Paham ya? Pasrah itu dalam artian dia nggak mau beramal itu loh. Kita tetap beramal karena kita nggak tahu apakah kita termasuk yang sengsara bahagia, iya kan? Masih proses kita ini, masih proses. Apakah kita ini nanti di akhir hayatnya husnul khatimah maupun su'ul khatimah? Walaupun kita tetap berdoa dan berharap semoga husnul khatimah. Tapi kan proses semuanya. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum, li hadis Abi Hurairah anhu, dikarenakan hadis Abi Hurairah anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, laqad dhanantu Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis ahadun awal mink. Masya Allah, semangatnya luar biasa Abu Hurairah ini. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwasannya enggak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, seorang pun kecuali engkau yang pertama. Nah, lamma ra'ait min hirsika, tatkala aku mengetahui semangatmu, melihat semangatmu alil hadis, terhadap hadis. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW, dijawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Masya Allah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Mafhum? Sehingga kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat yang sepele. Tapi ingat, disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Jadi dia itu ketika mengucapkan itu benar-benar mengharapkan wajah Allah, bukan sekedar diucapkan yang apa? Yang dengan barakallahu fiik, hari-hari tertentu, bilang tertentu, acara tertentu, yang enggak ada tuntunannya. Jangan. Antum saksikan bahkan mengucapkan kalimat tauhid ini tapi tidak pada tempatnya. Dikit-dikit afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang malam Jumat Kliwon, ada yang malam Selasa Wage, ada yang malam Rabu Pon, ya enggak? Dengan jumlah-jumlah bilangan fantastis, ya kan? Ada yang 500 kali, ada yang Allahul musta'an. Tidak demikian. Ucapan ini diucapkan dengan benar-benar khalisan min qalbih. Para ulama menjelaskan yaitu ketika dia mengucapkan itu dia juga merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah an-nafyu wal isbat. Menetapkan peribadatan hanya murni untuk Allah Ta'ala dan meniadakan semua sesembahan yang selain Allah Ta'ala. Itu baru dikatakan apa? Ucapannya benar. Jadi bukan sekedar ucapan. Kalau cuma sekedar ucapan banyak orang ucapkan kan? Malamnya la ilallah, sore la ilallah, pagi ke kuburan. Minta berapa kali Fulan bin Alan, Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong Mbah, ekonomi kami susah Mbah, tolong dilancarkan rezekinya. Padahal apa? Paginya baca kalimat tauhid, sore baca kalimat tauhid, malamnya ke kuburan. Banyak kan seperti itu? Nah, itu enggak diterima. Kalau diterima barakallahu fiik, berarti telah apa? Berseberangan dengan konsekuensi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita baca dikit lagi. Hadis ini riwayat Bukhari. Fa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala yushaffi' nabiyyahu fina wa billahi taufik. Masyaallah, doa yang sangat bagus ini. Maka kita, kata Syekh Ahmad bin Yahya Demi asbahullah, maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan syafaat kepada nabinya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita barakallahu fiik. Yang jelas syafaat ini sangat diperlukan
Nah, barakallahu fik, baik ketika di padang mahsyar maupun kelak di akhirat. Maksudnya barakallahu fik, di surga, agar apa? Dienskan dari ancaman-ancaman siksaan api neraka wal iyad billah. Dan tentunya di dunia ini ada amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, niscaya kelak akan halal untuk dia syafaatku dari kiamat. Sallallahu assalamu wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.